Keberadaan sosok astral memang sudah tak dapat disangkal adanya. Baik berada di sebuah bangunan tua yang sudah terbengkalai maupun kosong, atau ada di tengah aktivitas sehari-hari tanpa disadari kehadirannya, seakan hidup berdampingan dengan kita. Namun menjadi hal yang berbeda jika sosok-sosok astral yang ada tak hanya sekedar menunjukkan eksistensi keberadaannya, melainkan dapat melukai siapapun yang gak hanya memiliki keistimewaan dalam berkomunikasi dengan entitas gaib tersebut, melainkan beberapa orang biasa yang bahkan tak jarang kerap diisukan memakan korban atau menjadi gangguan yang nyata. Hal ini kami temukan di area sebuah villa pribadi yang nampak megah di kawasan Megamendung Bogor, yang mana terdiri dari beberapa bangunan villa yang sudah ada sejak tahun 90-an ini. Ya menurut saya sih lumayan angker Pak. Ya banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu Pak. Lantas, apakah penelusuran kami mampu menguak lebih dalam sosok astral yang pernah mencelakai pekerja? Seakan sosok tersebut menjadi momok menakutkan yang bersemayam di area villa megah ini. Perjalanan menuju lokasi kali ini mengharuskan kami menggunakan sepeda motor. Akhirnya setelah deal-dealan dengan tim juga, aku itu akhirnya masuk lewat pintu belakang ke villa ini, yang dimana mengharuskan aku naik motor karena emang jalanannya tuh sempit banget. Pekatnya malam dan dinginnya udara serta heningnya suasana perlahan mengantarkan kami menuju lokasi yang kami tuju. Belakangnya itu nggak masuk mobil, cuman buntu sampai situ Pak. Ke sananya cuman motor misalnya. Jalan. Seketika Dan Ananda bergegas menjatuhkan motor seraya bergerak ke suatu tempat. Jujur aku di situ udah panik karena tiba-tiba tuh Kak Ananda langsung nyalip terus jatuh gitu, dan kata Kak Ananda sih itu disebabkan oleh satu sosok. Entah apa yang dirasakan Dan Ananda, namun yang pasti ada sesuatu yang menarik perhatian hingga pengejaran pun dimulai. Kak Ananda! Aduh, tadi di sana ada tiba-tiba Kak Ananda. Tadi ada sosok kuda. Bentar Mbak, Nanda muntah darah. Benar saja, kondisi yang ditunjukkan Dan Ananda menandakan adanya serangan dari entah sosok astral seperti apa. Duduk dulu. Itu dia. Seakan tak ingin melepas sosok astral yang memberikan gangguan, Dan Ananda kembali bergegas untuk menangkap sosok tersebut. Mana dia? Aduh. Di mana Kak Ananda? Oh ini, Rudi, bantu saya. Bantu Kak Rudi.
Hei, yang mana kau? Bantu saya. Ini. Sosoknya ada di mana kan Anda? Ini, sampai sini. Ada sosok bentuk kuda. Kunci tuh di. Oh, masih di mana? Kananda, aduh, tangannya awas. Kenapa Kananda? Astagfirullahaladzim. Diam, tolong. Aduh. Sampai akhirnya sosok itu tuh ngebawa kita ke salah satu kayak kandang gede banget gitu, yang biasanya kandang seperti ini tuh aku temuin di tempat wisata gitu, tapi aku bisa nemuin kandang di tempat ini tuh, wah menurut aku bener-bener hal yang nggak aku ekspektasi gitu. Dengan keadaan dan visualnya yang sangat amat spooky, menurut aku ini udah nggak beres sih sosok ini. Dia sosok kuda itu malah menjelma sebagai nenek-nenek tua yang sangat-sangat jelek, dan kalau saya lihat adalah sosok yang lumayan kuat. Nenek-nenek. Bantu saya, Mas ya. Oh. Siapa kamu, Nek? Siapa? Jadi sosok nenek-nenek ini dengan muka yang sudah kulit pada ngelupas semua, tapi dia memegang ke tongkat, tapi kepalanya itu adalah ada sosok naga, kepala naga. Dia menggunakan kemben batik dan kain batik. Ngapain? Dia ini siapa kan Anda? Jadi dia ini adalah jelmaan salah satu kuda yang tadi sempat ngantem saya, Fasya. Nah, siapa kamu, Nek? Mana kamu? Kenapa dia di sini kan Anda? Siapa kamu? Terus apakah sosok ini mengganggu di tempat ini, Kak Rudi? Mengganggu. Berarti kan Anda, aduh. Mengganggu. Terus apakah sosok ini mengetahui dan apakah dia adalah sosok yang menyebabkan terjadinya salah satu kecelakaan yang ada di tempat ini, yang dimana ada salah satu sosok nenek-nenek yang didorong sampai tangannya itu patah di tempat ini. Mungkin kan Anda? Kalau yang saya tangkap ya, Hah? sebenarnya yang sampai apa yang bahasanya mencelakai pegawai yang ada di sini bukan ini, Fasya. Tapi ini sosok jenis yang kuat. Sosok jenis yang kuat. Untuk segi jahat ataupun apa, saya sih tidak melihat hal itu. Tapi di segi lain sosok ini kuat. Memiliki Energi yang kuat. ya? Kuat. Kenapa saya bisa bilang kuat? Dia bisa memanifest dengan wujud-wujud yang berbeda. Iya. Kadang kuda, kadang sosok nenek-nenek, bahkan sosok hewan-hewan yang sempat ada di sini, Fasya. Oh, terus kan Anda, apakah sosok ini mengetahui soal insiden yang terjadi di tempat ini? Bahkan apakah sosok ini tahu siapa sebenarnya sosok yang sampai mencelakakan di tempat ini kan Anda? Siapa? Dia malah tidak mau ngasih tahu kita, Fasya. Kenapa? Kenapa? Saya takut katanya. Saya takut sama sosok itu. Nih, mau minum dulu kan Anda? Udah. Ada yang lebih kuat daripada dia. Iya. Ada yang lebih kuat daripada dia. Lebih kuat. Iya. Sosoknya seperti apa? Saya belum jelas. Saya belum tahu. Saya belum dapat petunjuk untuk itu. Terus kan Anda tadi sempat bilang kalau kan Anda diserang oleh sosok ini. Iya, betul, Itu Bang. Kenapa kan Anda? Kenapa kamu? Ini saya. Dia sangat tidak suka, bahkan dia tidak menyenangi manusia datang ke sini. Kenapa emangnya? Kenapa? Dia takut dia dipindahkan, Fasya. Dia takut dipindahkan. Jadi dia menganggap kita datang ke sini untuk memindahkan sosok ini, Fasya. Kita dianggap pengganggu. Ganggu. Oh,
berarti memang dia tidak suka dengan adanya aktivitas kita Betul ya di banget, tempat betul ini ya? banget, betul banget. Oke, terus untuk mungkin boleh ditanyakan Anda ke sosok ini, untuk sosok yang dia bilang paling kuat itu ada di mana? Dibilang katanya di sana. Sana deh. Di sana. Cuma saya belum tahu nih di sana itu di mana tempatnya. Dia hanya menunjuk tangannya ke sana. Ke sana. Oke, dan terakhir menggali lebih dalam lagi soal sosok ini Kananda, karena memang Kananda tadi sempat bilang dan Kak Rudi juga bilang kalau sosok ini adalah sosok yang kuat ya. Ya, Itu tuh kenapa bisa ada sosok seperti ini di tempat ini Kananda? ya gini Mas ya. Yang pertama adalah lokasi ini ada di tengah-tengah bukit. Ya. Sedangkan jin yang ada di tengah-tengah bukit itu bisa apa ya? Levelnya itu ke high. Oh, Bisa di kita bilang atas menengah, rata-rata ya? menengah ke atas. Nah, makanya dia bisa menduplikasi dulu yang kehidupan yang ada di sini, di lokasi ini. Contohnya hewan, kuda, bahkan di tempat kita ini saya nggak tahu ini kandang apa. Ini kalau nggak salah kandang Kandang burung. Iya. Burung. Iya, iya. Dia bisa menjelma seperti itu, bahkan dia menjelma sebagai sosok nenek-nenek yang dulunya menjadi pegawai yang ada di sini. Meski bukan sosok astral yang kami cari, namun tak dapat dipungkiri sosok nenek tua cukup memberikan gangguan yang kuat hingga telah menggiring kami ke sebuah kandang hewan yang besar dan terbengkalai, di mana seolah memang benar adanya sosok astral ini. Kalau kandang-kandang gini mah, kandang burung mah ya nenek-nenek gitu lagi nyapu. Penelusuran pun kami lanjutkan, meninggalkan sosok astral yang cukup lumayan kuat guna mencari dalang dari peristiwa yang menimpa Ibu Ratih. Dan kayaknya emang ini deh tempat yang dimaksud oleh sosok yang sebelumnya kita temui Kananda. Ya ini bangunan ini. Ayo coba kita kesini. Aku nggak tahu ya memang ini itu kejadian atau kecelakaan yang dialami oleh Bu Ratih di tempat ini atau Tunggu, bukan. tunggu. Kayak nggak mungkin. Oh, Kananda. nggak mungkin kita lewat sini. Nggak bisa lewat sini. Nggak mungkin lewat sini kita. Jangan lewat sini. Kita Ini lewat rapuh. mana ya? Lewat mana ya? Kami pun mencoba mencari akses masuk ke dalam sebuah villa yang mungkin merupakan petunjuk dari sosok nenek tua yang menyerupai seekor kuda. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Wow. Oh ini Fas ya. Oh. Itu pintu ya? Ada pintu kebuka. Oke, Kananda, Kak Rudi. Berarti sekarang yang Kananda atau Kak Rudi rasakan pada saat di bangunan ini sendiri itu apa? Saya merasakan sejak tempat ini dibangun lebih banyak terasa energi residu dari makhluk astral dibandingkan dengan manusia. Sejak tempat ini dibangun. Itu maksudnya apa ya Kak Rudi? Ya, ada beberapa manusia yang jalan-jalan di sekitar sini memang. Tapi lebih banyak makhluk astralnya, lebih banyak makhluk halusnya. Oke, tapi kok bisa lebih banyak gitu Kak Rudi, lebih dominan? Kenapa emang? Tempat ini jarang ditempati dan itu yang menyebabkan makhluk halus lebih dominan menempati tempat ini. Entah apa yang terjadi dengan bangunan villa ini sehingganya residu dari sosok astral yang lebih dirasakan ketimbang manusia hingga curiga kami tetap mengarah ke peristiwa naas yang menimpa Ibu Ratih. Ada suatu energi yang apa ya, seperti perlawanan, seperti apa ya ini, seperti gangguan. Maksudnya apa Kak Rudi? Apa nih? Di sini saya merasakan residu energi. Waktu itu ada beberapa orang di sini. Dan ada orang yang berdoa. Dia berdoa.
Dan doanya ini ada hubungannya dengan gaib. Sebentar, aku masih belum ngerti nih. Ada orang yang berdoa di bangunan ini dan doanya itu ada hubungannya dengan makhluk gaib. Itu maksudnya gimana, Kak Rudi? Mereka jalan-jalan di sekitar sini sambil berdoa. Saya belum tahu persis apa yang terjadi. Jadi gini Fasya, kalau yang saya tangkap juga di bangunan ini ada sesuatu yang dijalankan di apa ya, bisa kita bilang salah satu spiritual datang ke sini dan dia kayak melakukan sesuatu yang berhubungan sama untuk memindahkan goib, memindahkan makhluk-makhluk goib yang bisa kita bilang sosok yang apa ya, sosok yang hal-hal yang lebih ke negatif gitu Fasya. Oh, berarti penglihatan Kak Rudi tentang ada orang yang doa di tempat ini Ya. itu untuk memindahkan makhluk gaib yang ada di tempat ini. Betul. Tapi kenapa emang? Emang Kak Rudi di tempat ini sendiri, di ruangan ini sendiri sudah melihat sosok apa emangnya? Saya belum terlalu tahu pastinya, tapi saya penasaran sama lantai 2. Kami pun mencoba menguak lebih dalam dengan menaiki lantai 2 bangunan ini. Nah, Wow. Ada apa Kak Rudi? Ada nenek-nenek di sini. ya. Jadi di samping saya ada sosok nenek-nenek, rambutnya panjang, dia agak bungkuk. Dan dia pakai kainnya warna hitam. Kain warna hitam, agak panjang kainnya seperti kemben. Saya tanya, apa yang dilakukan di sini? Dan apakah dia ada hubungannya dengan Insiden yang kecelakaan terjadi, betul. yang terjadi pada Ibu Ratih? Betul. Dia membantah tuduhan saya. Dia bilang, bukan, saya cuma meniru di sini. Tapi saya menyesal karena gara-gara saya mengganggu di sini. Ada orang yang datang ke sini untuk mengusir para gaib di sini. Dia bilang seperti itu. Tapi Kak Rudi, soal meniru penjaga itu maksudnya gimana? Dia meniru fisik dari penjaga di tempat ini, terus apa gitu? Gangguan seperti apa yang ditimbulkan oleh sosok ini? Dia bilang, dia memang merubah wujudnya seperti sosok manusia yang menjaga di sekitar sini. Pokoknya manusia-manusia yang berada di sini. Jadi orang lain tuh sempat mengira itu adalah manusia yang beneran. Ternyata itu adalah jelmaan dia untuk mengacaukan, untuk membuat menakut-nakuti orang-orang yang ada di sini. Sebab itulah akhirnya pemilik tempat ini memanggil seorang ahli supranatural, seorang ahli spiritual dari suatu agama untuk melakukan semacam pengusiran hantu seperti itu. Oke, terus kalau memang sudah ada pengusiran, Kak Rudi, kenapa sosok ini tuh masih ada di sini? Kenapa kamu sih? Dia bilang dia memang sempat pindah-pindah. Dia diusir, tapi datang lagi. Penuturan Rudi memperkuat pengakuan para penjaga villa akan sosok astral berwujud nenek tua yang berada di bangunan villa terlama ini, yang kerap mengganggu dengan cara menampakkan diri menyerupai orang-orang sekitar yang menjaga villa. Itu dibangunnya sekitar tahun sebelum 2000 lah. Kalau di villa itu kan dulu saya pernah nginep gitu. Di situ saya lihat kayak ada nenek-nenek. Lantas,
Apakah sosok nenek tua ini memiliki keterikatan dengan sosok jahat yang pernah memberikan luka pahit kepada Ibu Ratih yang hingga kini membekas? Saya takut itu sosok adalah sosok yang jahat. Saya takut itu sosok adalah sosok yang jahat. Meski belum dapat menuntaskan sosok astral yang pernah memberikan luka ke salah satu pekerja villa, akan tetapi sosok astral ini cukup memberikan gangguan yang menyeramkan dikala sosok tersebut mampu bermanifestasi sebagai manusia, terlebih para penjaga villa. Sering kejadian seperti itu, kan kita kan kalau jaga malam kan bertiga. Biasanya kan kalau di jam-jam segini nih, padahal orangnya ada di rumah, di base camp. Terus saya lihat ada di daerah sini. Gitu, pas saya teriakin dianya langsung nggak ada gitu. Hal ini yang membuat pemilik villa sadar bahwa villa yang dimiliki memang angker, sehingga mencoba untuk memanggil pelaku spiritual untuk mencoba membersihkan tempat ini. Namun seakan belum tuntas hingga peristiwa naas itu terjadi. Ini juga sih yang ini jarang kesini bosnya. Dia pernah ngirim ke sini 3 orang. Pastur itu namanya, dia pas pulangnya bilang begitu aja. Waduh, ini Pak Budi ini di sini tempatnya. Waduh, pokoknya kamu kalau kerja, kalau daerah situ, kalau waktu istirahat, sebelum waktu istirahat kamu udah berhenti katanya. Gini katanya. Lantas apakah sosok astral ini memiliki ikatan dengan sosok astral yang jahat dan dalang dari luka yang membekas di Ibu Ratih? Kalau mau tahu sosoknya, ada di sana. Di dekat antara kolam dan bangunan. Berarti sosok ini mengetahui soal, mungkin bisa aku bilang sosok yang paling kuat di tempat ini ya. Dia itu sosoknya seperti apa, Kak Rudi? Mungkin boleh ditanyakan ke sosok nenek-nenek ini. Kamu tahu siapa sosok jahat itu? Dia gemetaran waktu saya tanya. Dia menatap saya dengan mata sayunya. Yang saya tangkap dari energinya, dia ini seperti ketakutan sama sosok itu. Ketakutan? Itu Betul-betul dia sendiri. kenapa, Kak Rudi? Kenapa? Dia lari. Hei, kita belum selesai. Sosoknya di mana sekarang, Kak Rudi? Di sini. Jangan lari ya, saya nggak suka. Kita belum selesai bicara. Oke. Mungkin boleh ditanya lagi, Kak Rudi, ke sosok ini. Pertanyaan aku yang tadi, seperti apa sosok yang paling kuat di tempat ini sampai membuat celaka atau adanya insiden di tempat ini? Dia bilang sosok ini memang sangat kuat. Jadi sebelumnya belum pernah ada orang yang berhadapan dengan dia. Maksudnya belum ada yang bisa mengalahkan dia. Dan dia ada di antara kolam dan bangunan. Dia menunjuk dengan tangan gemetar ke arah sana. Ya udah kalau gitu, biar kita juga penelusurannya langsung tuntas, kita langsung samperin aja ya, Kak Rudi, Kananda. Ya, siap. Seakan menjadi hal yang menakutkan, dua sosok astral yang kami temui mempertegas bahwa dalang dibalik tragedi Ibu Ratih memang sosok kuat dan jahat, hingga sosok astral lain hanya bergumam. Namun hal ini semakin membuat kami ingin menuntaskan misteri akan sosok tersebut. Pernyataan sosok sebelumnya juga bilang kalau dia ada di antara danau dan bangunan, kan? Itu danaunya di sana, tapi bangunannya di mana ya? Ini bangunan Pak. Di antara danau dan bukan danau,
kolam. Itu apa itu? Seketika Dan Ananda bergegas menuju sesuatu saat merasakan adanya sosok astral yang kemungkinan kami cari. Terus pada saat kami melanjutkan penelusuran ke arah danau, tiba-tiba tuh keadaan kayak ke distract menuju ke salah satu bekas kolam. Saya melihat. Aduh. Saya melihat sosok hitam. Hah? Sosok hitam sangat gede sekali. Dia kesini kolam ini, tapi malah menghilang, malah muncul sosok anak-anak kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Sosok anak kecil. Aduh, Kananda. Itu di kolam bawah ada orang tinggi, besar, laki-laki, pakaiannya hitam. Sebentar, pelan-pelan Kananda. Jadi di sini banyak sekali sosok anak kecil. Sekitar 50 anak. 50 anak dengan muka yang semuanya itu melepuh. Ada yang cewek, ada yang cowok. Dan menggunakan pakaiannya itu compang-camping, sobek-sobek semua. Oke. Mereka ini siapa, Kananda? Siapa kalian? Oh. Dia bilang, saya hanya suka main di sini aja. Di lahan ini, Di pasti. kolam ini Di ya? kolam ini. Banyak sekali mereka. Betul. Tapi yang tadi hitam besar itu kemana ya? Nah, kamu tahu nggak? Iya. Mungkin ditanya Kananda. Lah, dia malah nyuekin kita, Gudi. Dia malah asik main. Kamu, Kananda, mungkin boleh Kamu ditanya. macem-macem kamu sama kita. Kenapa? Kita nanya baik-baik. Kamu tahu nggak itu siapa? Sosok hitam yang tadi sempat melintas ke sini. Tadi Kananda. Anak ini kenapa gemeteran ya? Kayak ketakutan banget, Gudi ya. Dia kayak ketakutan kita nanya soal sosok hitam itu. Berarti sosok yang kita cari ini bukan sembarangan. Dia adalah Betul. yang terkuat. Tuh. Siapa dia? Dia bilang, saya takut. Saya takut. Itu sosok adalah sosok yang jahat. Jahat sekali. Dan bisa kita katakan sosok yang paling kuat banget. Di tempat ini. Iya. Di mana dia? Hah? Di mana? Hati-hati Kananda. Di mana dia? Dia bilang, kamu ke danau saja. Kamu ke danau katanya. Danau. Danau katanya, Gudi. Di sini ada danau. Di mana? danau? Di mana emang Coba danaunya? kamu tanya, Gudi. Dia udah ketakutan saya tanyakan. Bukan danau, kamu bohong ya. Di sini mana ada danau? Oh, masalah. Ada pergerakan tadi di situ. Iya. Bukan danau. Saya rasa mungkin kolam maksudnya. Kamu jangan bohongin kami. Jangan bohongin kami. Di mana dia? Hah? Di mana? Cepat. Dia yang bilang ketakutannya. Itu. Di sana. Di sana, Kakak. Oke. Di kolam sana katanya. Oke, tapi mungkin aku pengen tahu lebih dalam lagi kan Anda soal sosok anak-anak ini. Mereka kenapa bisa ada di tempat ini? Jadi sosok anak-anak ini adalah sosok makhluk goib yang emang asalnya itu di lahan ini, Mas ya. Dan di ini dulunya adalah sebagai kolam, dan dia mengikuti kegiatan zaman dulu pada saat masih ada kehidupan di sini, Mas ya. Dan dia senang sama ikan-ikan di sini. Ya. Apa? Berarti memang sosok itu sudah ada lama di tempat ini ya. Terus sosok ini tuh memberikan gangguan gak sih? Apa? Gangguan apa? Gangguan apa? Itu teman kamu yang mau banyak di sana. Gangguan apa? Jadi dia hanya suka menampaki wujudnya di wilayah kolam sini, Mas ya. Oh, di daerah kolam ini. Iya,
Kalau di villa itu kan dulu saya pernah nginep gitu 1 malam di situ. Cuman di situ saya lihat saya anak-anak kecil gitu. 50 anak yang ada di sini paling hanya 2-3 yang sangat iseng. Betul. Oke, mungkin balik lagi ke misi pertama aku datang ke tempat ini. Berarti sosok anak-anak ini mengetahui juga soal adanya insiden yang terjadi sama Bu Rati di tempat ini ya. Sampai dia tuh bisa tahu gitu kalau ada sosok yang sangat amat kuat dan jahat ya dia bilang di tempat ini. Tuh. Itu di mana? Coba mungkin boleh ditanya lagi kan? Gimana? Cepat. Jangan membohongi. Rasa sakit akibat insiden pertama terus dirasakan dan Ananda di sela berkomunikasi dengan sosok anak kecil ini. Bohongi kita di mana dia? Cepat. Di sana. Di sana. Terus-terusan Di sana. menuju ke arah sana ya. Dia sampai kayak membentak kita. Kami kan sudah kasih tahu kalian di sana. Cepat kau mau ke sana, kalian akan menemukan katanya. Awas kalian, kau membohongi kami ya. Di sebelah mana kolamnya? Di sana. Tak ingin menghabiskan waktu yang lama, kami pun bergegas mengikuti petunjuk dari sosok anak kecil di area bekas kolam. Yudi, Iya. mungkin nanti kamu bantu aku untuk menjelaskan sosok yang nanti kita temui. Soalnya tangan saya tuh udah nggak kuat, sakit banget. Tapi kan Anda aman. Aman, insya Allah aman. Yuk. Aman kan Anda? Bisa kan Anda? Sini. Dari tadi sosok anak-anak itu menuju ke arah sana ya? Iya. Kolam. Jadi maksudnya kolam ini. Iya. Ini kolam yang dimaksud bukan? Soalnya sosok anak kecil itu tangannya itu menunjuk ke sini. Oke, yuk. Wow. Kami pun tiba di area kolam, namun belum mendapatkan petunjuk sesuai dengan perkataan sosok anak kecil yang tadi Hati-hati ditemui. Kak Rudi. Kan barusan ada yang lihat kita dari air. Tim, boleh minta night vision? Tim, tolong matikan lampunya. Night vision. Oke, pemirsa. Saya tahu kamu di dalam sini. Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu sosok yang Astagfirullah. Yang memang katanya itu sosok terkuat ada di sini gitu. Ada perempuan tadi. Kamu lihat kan, Den? Iya. Ada sosok Perempuan. wanita. Hei, Wanita dengan penampilan biasa. Tapi lumayan punya sesuatu yang dia umpetin nih. itu dia datang. Oh, masih kuat. Kananda, hati-hati Kananda, aduh. Kak Rudi, hati-hati Kak Rudi. Nah, si perempuan ini keluar dari air. Dia wujudnya seperti perempuan kurus. Dia pakai seperti daster, mirip daster, bajunya warnanya warna putih. Terus kemudian ada luka-luka di tangannya. Kukunya panjang. Matanya besar. Dia rambutnya panjang sampai kaki. Oke. Dia ini siapa Kak Rudi? Siapa kau? Dengan siapa kamu? Nina. Namanya Nina. Nina. Dia menyeringai. Aduh. Kak Rudi, hati-hati. Hei, Kak Rudi. Kak Rudi, hati-hati. mana dia tadi? Nina, saya belum selesai bicara. Aduh, astagfirullah.
Awas, awas. Tadi Kak Rudi Dia muncul lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia suka mengganggu. Dia mengganggu orang-orang yang beraktivitas di sekitar sini. Meski belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan petunjuk yang ada, kami pun terus mencoba menggali informasi akan hubungan sosok wanita ini dengan sosok kuat dan jahat yang kami cari, meski memang keberadaan sosok astral di kolam ini kerap dirasakan adanya. Saya waktu dulu di sana numpang pancing, Pak. Ada bunyi dari atas air sampai ke kanan sampai ke kiri terus bolak-balik gitu, Pak. Itu tapi wujudnya nggak ada, Pak. Ya, jadi yang saya tangkap soal residunya itu pada saat ini masih ada aktivitas. Jadi ada penduduk-penduduk sini yang suka memancing di sini. Jadi emang diperbolehkan, Pas, ya, untuk memancing di sini sama yang pemilik tempat ini. Nah, pada saat melakukan pemancingan itu, sosok ini suka mengganggu dengan menampaki wujudnya, Pas, ya. Oke. Terus kenapa sosok ini bisa ada di tempat ini, Kak Rudi? Dia datang dari suatu tempat dan akhirnya dia mendiami tempat ini, dan dia bilang dia mau menenggelamkan seseorang tapi selalu gagal. Mungkin kita nyalakan lampu dulu kali gitu. Oke, tim tolong nyalakan lampu. Sebentar Kak Rudi, berarti dia memang sempat ada usaha untuk menenggelamkan orang di kolam ini. Dia mengincar seseorang di sini. Terus Kak Rudi, dari tadi kan sosok anak kecil itu bilang kalau sosok yang kita cari ada di tempat ini. Iya. Tapi kenapa kita malah ketemu dengan sosok wanita ini? Apa hubungannya dia dengan sosok yang kita cari? Ada satu bangunan kosong di sekitar sini. Sosok yang kita cari ada di sana katanya. Bangunan. Di sebelah mana? Di sebelah Sebelah sana. sana. Sebelah sana katanya Budi. Di sebelah sana. Itu sosok yang ada hubungannya dengan seseorang bernama Ratih. Iya, dia bilang iya. Tapi soal yang namanya soal Ibu Ratih itu, Iya. bukan dia pelakunya. Bukan dia ya. Dia bilang ada si hitam besar yang kuat. Itulah penyebabnya. Dan dia memang penguasa tempat ini. Kalau begitu, terima kasih informasinya. Kamu jangan jahil lagi ya. Cukup tragedi Ibu Ratih aja. Jangan sampai ada kejadian lain. Kenapa Kak Rudi? Den, hati-hati. Dia bilang, sewaktu saya bilang cukup kejadian Ibu Ratih aja, jangan sampai ada tragedi lain. Tapi katanya nggak cuma Ibu Ratih aja, masih ada tragedi lain yang nggak kalah mengerikan daripada itu. Perlahan tapi pasti kepingan misteri akan sosok astral nan kuat dan jahat pun mulai rampung dan mengarahkan kami ke sebuah bangunan lain yang merupakan villa kedua di tempat ini. Di sini yang paling angker itu Teluk Titik, Ciletik sama bangunan dua ini sama yang depan itu yang pertama bangun.
Lantas apakah kami berhasil menemukan sosok astral yang menjadi dalang dari peristiwa naas yang menimpa Ibu Ratih saat bekerja di salah satu bangunan villa? Dan akankah kami berhasil menuntaskan misteri baru dari pernyataan sosok perempuan yang mengatakan adanya tragedi yang lebih kejam di tempat ini? Seperti ada, entahlah, pokoknya itu. Bak bukan peristiwa yang dapat dianggap remeh. Tanpa ada angin dan hujan, Ibu Ratih beraktivitas seperti biasanya, harus mengalami hal yang tak akan pernah dilupakan seumur hidup. Hari Jumat itu kejadiannya. Lagi jalan aja, lagi kerja gitu, kayak ada yang dorongin gitu dari belakang, kakinya tersangkut, ininya keseleo tangan, bengkok gitu tangan. Beberapa hari yang lalu sebelum kami melakukan penelusuran di tempat ini, tim mencoba mengulik tempat Ibu Ratih terdorong oleh sosok astral yang kini coba kami selidiki. Ini kan megang sampah. Ini gitu karena peluran itu. Lantas, apakah malam ini kami dapat menuntaskan siapa sosok astral yang menjadi dalang dari peristiwa yang mengisahkan luka bagi Ibu Ratih? Serta mampukah kami menguak tragedi lain yang disinyalir lebih mengerikan dari apa yang kami ketahui? Berarti sosok yang akan kita temuin, Den. Ini sosok yang benar-benar ganas. Tapi sebentar, tragedi lain tuh tragedi apa lagi, Kak Rudi? Dia nggak ngomong. Dia nggak ngasih tahu. Nggak ngomong. Tapi dia cuma bilang hati-hati. Hati-hati dengan kita dan tim juga. Dia bilang, di sana kamu nggak usah banyak tanya. Jalan aja ke sana, dia bilang. Ya udah, yuk. Kak Dah, Rudi, Kak Nanda. terima kasih. Kamu jangan jahil lagi. Entah apa yang terjadi, namun hampir saja Rudi ditarik sosok astral menuju air kolam. Waktu saya bilang jangan jahil lagi, dia malah narik tangan saya. Dia kayak apa ya, mencoba untuk mengelabui kita. Yaudah, yuk, Kita langsung yuk. jalan aja. Kita lanjut penelusuran aja yuk. Diam, Bang. Diam. Macem-macem kamu saya pindahkan. Diam. Oh, jalan. Udah, ayo Ya. Kak Rudi, Nanda. Penelusuran pun semakin mencekam kala kami akhirnya mengunjungi bangunan villa yang disinyalir tempat tragedi yang menimpa Wah, Ibu Ratih assalamualaikum. berlangsung. Nah, ini pintunya nih kanan nih. Seketika salah satu tim mengalami gangguan. Astagfirullah. Kekilir. Iya. Ini pintunya kebuka nih. Oh iya. Dan pada saat aku masuk ke bangunan itu, wow, itu bener-bener yang aku rasain. Aku sebagai orang awam aja tuh langsung ngerasain hawa yang bener-bener beda di dalam villa ini. Di sini pernah ada seperti tragedi, seperti ada hantaman, dorongan. Ada suara tadi. Iya, ada suara dari atas ya kayaknya. Bak gayung bersambut adanya suara misterius di lantai 2 membuat kami tak menyia-nyiakan waktu untuk menguak sosok yang sedari awal kami cari. Coba Rudi, ayo. Wow. Awas, hati-hati. Hah? Itu apa? Awas. Tapi emang bener loh, ngomongin soal hawa ya. Aku pun sebagai orang awam tuh masuk ke dalam bangunan ini bener-bener ngerasa kayak pengap loh. Betul banget. Hati-hati. Kananda, awas Kananda. Wow. Hai, Ma.
ruangan. Di sini sangat-sangat pengap sekali Iya, Fasya, Budi. iya, bener. Dengan hawa yang dibilang sangat panas juga. Mana ya? Padahal secara logika ya, Kananda, Kak Rudi, ruangan ini sendiri tuh memiliki langit-langit yang sangat tinggi. Yang dimana harusnya tuh malah ngerasa adem, tapi ini bener-bener Iya. aku ngerasain pengap banget. Wah, Satu persatu lantai coba kami masuki, namun hanya hawa pengap yang seolah tersisa di bangunan. permisi, assalamualaikum. Hei, hati-hati. Kenapa? Mana ya? Tadi seperti ada suara yang lewat, Den. Seperti ada, entahlah, pokoknya itu. Kenapa ini? Kananda? Hingga benar saja, pertanda yang dirasakan Rudi menjadi sinyal gangguan yang dialami oleh Den Ananda. Tiba-tiba ada yang itu. Mana dia? Dia ke bawah. Seakan tak menerima gangguan yang ada, Den Ananda mencoba mengejar sosok yang kemungkinan besar ialah dalang dari peristiwa yang menimpa Ibu Ratih. Aduh. Oh, Kananda. Kananda. Kamu. Wah, ini ya. Apa mau kamu? Astagfirullah. Kananda. Pelan-pelan, Kananda. Kenapa, Kananda? Kananda! Kananda! Cepat sekali dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, aku bener-bener nggak ngerti lagi. Bener-bener menurut aku pengalaman di penelusuran malam hari ini tuh aku bener-bener nggak bakal lupain. Ini kenapa ini? Situasi semakin mencekam dan Ananda nampaknya mengalami gangguan yang hebat hingga penelusuran harus dihentikan sementara mengingat situasi yang ada. Ayo, dia insya Allah aman. Insya Allah aman. Ayo kita selesaiin. Kita tuntasin. Enggak, kalau emang mau berhentiin dulu aja, Kananda, nggak apa-apa. Apa, yuk. Situasi kembali berangsur kondusif meski pertimbangan kami dalam melanjutkan penelusuran sempat goyah dan kemungkinan akan diberhentikan. Masih belum tuntas. Ben. Iya, ini nggak bisa nih kayaknya nih. Ayo. Ayo. Insya Allah aman, yuk. Astagfirullahaladzim. Tadi, Iya, ini kita di mana sosoknya tuh pindah kemana? tadi sempat ke sana. Ini sumpah ini masih ini loh. Sakit Ayo. banget masih. Gini deh, apa namanya, kalau nanti tengah jalan gak enak, langsung ini aja deh, istirahat. Iya, istirahatin aja ya. Yuk, nggak apa gua aman. Yuk kita langsung sana aja. Tadi gua ngeliat makhluk hitam itu yang kita bisa bilang jahat itu tiba-tiba dia melewati kaca ini ke sana. Ke arah sana. Terus sekarang berarti di ruangan ini tuh nggak ada sosoknya? Mungkin Yudi akan bantu kita untuk apa ya, melihat atau men-scanning sosok yang tadi sempat kita lawan juga, Yudi. Saya coba. Ya udah, iya. Duduk sini dulu. Duduk dulu aja yuk, Kananda. Yuk sini. Aduh, astagfirullah. Duduk sini dulu aja, Kananda. Aduh. Saya mau coba lacak di mana keberadaan dia. Dan saya minta semuanya hening.
Akhirnya keputusan Den Ananda bulat untuk melanjutkan penelusuran. Dibantu penerawangan Rudi, kami pun mencoba melacak kembali keberadaan sosok astral yang sejak tadi tak ada satupun informasi yang kami dapatkan. Saya betul-betul butuh suasana yang gelap. Boleh minta night vision? Boleh lampunya minta dinyalakan lagi, Tim? Teman-teman, saya dapat petunjuk. Dia belum jauh dari sini. Dia ada di sebelah sana, sekitar 25 meter dari tempat kita sekarang. Kamu yakin? Iya, Kak Nanda kalau nggak bisa ngelanjutin penelusuran nggak apa-apa, Kak Nanda. Penelusuran pun berlanjut, bergegas ke lokasi yang menjadi hasil penerawangan Rudi. Namun sesuatu kembali terjadi ke Den Ananda. Aduh, Kak Rudi. Kak Nanda. Aduh, kenapa Kak Nanda? Gue nggak bisa ngikut kalian. Tim, tolong dong. Kak Nanda nggak bisa lanjut. Sakit banget. Karena jatuh tadi. Iya, yaudah. Dan bener aja setelah itu Kak Nanda nggak bisa ngelanjutin penelusuran lagi. Tapi akhirnya aku sama Kak Rudi melanjutkan penelusuran untuk menuntaskan sosok yang sampai menyebabkan kecelakaan di tempat ini. Sebelah sini. Pelan-pelan Kak Rudi. Aduh. Saya datang ke sini bukan untuk berperang. Saya mau tanya baik-baik. Aduh, Kak Rudi, hati-hati. Hei! Salam. Saya datang bukan untuk perang. Saya mau tanya sama kamu. Sekarang sosok itu ada di sini. Den Ananda tak dapat melanjutkan penelusuran, sementara Fasya dan Rudi harus menuntaskan misteri dari dalam beragam peristiwa yang ada. Lantas apakah penelusuran ini dapat selesai, serta akankah kami mampu menguak tragedi lain yang lebih mengerikan di tempat ini? Saya belum selesai bicara soal Ibu Ratih itu. Saya belum selesai bicara soal Ibu Ratih itu. Insiden yang dialami Den Ananda membuat dirinya tak mampu melanjutkan penelusuran. Akankah penelusuran kali ini tuntas dan tragedi seperti apakah yang lebih kelam dan belum terungkap di tempat ini? Saya datang bukan untuk perang. Saya mau tanya sama kamu. Sekarang sosok itu ada di sini. Dia di dalam pohon Kamboja ini. Saya kurung dia di dalam supaya dia nggak lari. Mungkin boleh ditanya Kak Rudi ke sosok ini, siapa dia sebenarnya, Kak Rudi?
Dari mana kamu? Air. Air apa? Sungai. Sungai. Dari sungai, dia bilang. Dari sungai. Cilentik. Cilentik, dia bilang. Terus kenapa bisa ada di villa ini, Kak Rudi? Aduh, kenapa kamu bisa di sini? Dia datang ke sini, kemudian dia menguasai wilayah ini. Dia nggak suka Sungai Cilentik itu jadi berubah karena manusia. Manusia sudah mengubah Sungai Cilentik. Sebentar, mengubah tuh maksudnya apa ya, Kak Rudi? Mengubah apa? Hah? Mengubah apa? Ada sebagian dari Sungai Cilentik yang dijadikan lahan oleh manusia. Dan itu membuat dia nggak senang. Oh, oke. Dan imbasnya itu ke sini ya, Kak Rudi? Atau gimana? Iya, dia bilang seperti itu. Oke. Aduh, Mas Kak Rudi. Ayo, mau kabur ya? Sebentar, saya belum selesai bicara. Aduh, Saya belum selesai bicara. Soal Ibu Ratih itu, apa kamu pelakunya? Didorong. Dia adalah pelaku yang mendorong Ibu Ratih. kenapa tapi dia ngedorong Bu Ratih, Kak Rudi? Dia ada masalah dengan Ibu Ratih. Dia nggak suka dengan Ibu Ratih. Dan dia mengambil seseorang sebagai gantinya. Apakah itu yang dimaksud oleh sosok sebelumnya yang kita temui, Kak Rudi? Seseorang siapa? Ada seorang paruh baya, bisa dibilang hampir tua. Dia itu bapak-bapak dan dia diambil oleh makhluk ini dan bangsanya diambil, dibawa ke alamnya sebagai pengganti dari Ibu Ratih. Dan kejadiannya itu sudah lama sekali dia bilang. Tapi dia gagal mendapatkan apa yang diinginkan. Dia gagal melakukan apa yang diinginkan. Dan akhirnya dia memilih sosok Parubaya yang tadi Kak Rudi sempat sebutkan itu. Orang itu seorang pekerja di sini. Pada saat itu dia sedang berenang, mandi-mandi di sungai. Dan dia lihat, makhluk ini lihat orang itu yang paling lemah. Yang paling gampang sasaran empuk. Akhirnya dialah yang jadi pengganti Bu Ratih. Dibawalah orang itu ke alamnya. Terus sekarang nggak ketemu gitu sosok si Parubayanya itu, Kak Rudi? Udah hilang gitu aja gitu? Di mana dia sekarang? Kami nggak ikut campur. Kami nggak ada wewenang ikut campur. Saya datang ke sini cuma mau tahu.
jelaskan pada saya sejelas-jelasnya. Orang itu sudah dibawa ke alam gaib dan sulit untuk dibawa lagi ke alam nyata. Dan benar adanya tragedi yang lebih kelam pernah terjadi di area ini meski tak pernah masuk ke dalam portal berita manapun. Namun Pak Budi selaku saksi mata menuturkan bagaimana kejadian seorang pekerja parubaya hilang dan tak diketemukan hingga sekarang. Dulu emang ada pekerja sini, usia sekitar 65 tahunan lah. Pernah hilang, dia sampai sekarang nggak ketemu jasadnya juga gitu. Pas habis maghrib dia nggak ada pulang, padahal dia jam 4 udah saya lihat pulang. Ya sudah, dia akhirnya mau cerita tentang itu semua. Aku juga udah mendapatkan kesimpulan dari penelusuran malam hari ini, Kak Rudi. Sebaiknya kita pindah dari lokasi ini karena aku takut kita atau tim itu kenapa-napa. Karena tadi sudah ada serangan juga ke Kaden. Dan mungkin selanjutnya kita bakalan ngecek keadaan-keadaan gimana. Serta mencari lokasi uji berani ya, Kak Rudi. Tuntas sudah penelusuran kami di tempat ini, namun seakan menguak misteri yang ada bahwa villa ini berada dan membelah sebuah sungai yang konon memang angker. Kalau Ciletik angkernya wah macem-macem di sini. Kalau malam saya gitu suka dijegat meong gitu, meong hitam di situ. Bahkan ada ular gede gitu. Uji berani tetap kami lakukan, namun sebelum itu kami melihat kondisi Den Ananda terlebih dahulu. Penelusuran yang mencekam serta insiden yang ada tak menghentikan langkah kami untuk melakukan uji berani di tempat yang mana merupakan bangunan villa kedua tempat ini. Lantas, apakah peserta uji berani merasakan eksistensi dari beragam sosok astral yang sempat kami temui? Maju lagi. Lagi. Oke, kita sudah sampai area uji berani pada malam hari ini. Dan misi Kak Bunga pada malam hari ini untuk mengeksplor, menceritakan, serta mencari lonceng yang sudah kami taruh di salah satu ruangan di tempat ini. Sebelumnya saya meminta tolong sama Kak Bunga untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan. Dan mengeksplor menggunakan lilinnya ya. Di sebelah, di tangan kiri kamu saya kasih lilin. Ini untuk penerangan kamu. Saya dan tim akan memberikan waktu setengah jam untuk Kak Bunga mencari lonceng yang sudah kami taruh. Dan jika Kak Bunga merasa tidak dapat melanjutkan uji berani lagi, Kak Bunga bisa lambaikan tangan ke kamera ya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Bunga, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke Kak Rudi, Kak Nanda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya dan langsung mengeksplor ya. Iya. Kalau untuk sosoknya sendiri tuh sudah ada sosok apa aja nih yang ada di ruangan atau bangunan di villa ini? Ada sosok anak kecil Mama. yang tadi kita temui. Itu udah ada di sini pasnya. Ma.
Dan terlihat juga sepertinya setelah ada gangguan seperti itu tuh Mama. Matiin. Ya Allah, lindungin ya Allah. Mama. Mama. Ya Allah, lindungin ya Allah. La ilaha illallah. Enggak bisa. Ya Allah, keras. Enggak jadi. Enggak mau. Oh, ini udah gemeter banget ini. La ilaha illallah. Rasulullah. Enggak ganggu kok. Ya, mau lepas lagi. Gimana sih? La ilaha illallah. Mama. Ini udah sesak banget. Udah, nyerah. Nggak mau, udah. Yuk. Udah, please, udah. 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 Nggak mau, udah. Oke, Kak Bunga bisa maju ke sana lagi, Kak. Oke, Kak Bunga, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Bunga karena udah mau ikut uji berani. Tapi tadi ada gangguan apa aja yang Kak Bunga rasain sampai Kak Bunga tuh memutuskan untuk tidak melanjutkan uji berani lagi? Banyak gangguan kayak banyak suara kayak ada yang jalan, terus ketuk-ketuk pintu. Itu dari arah mana tuh Kak Bunga suaranya yang Kak Bunga dengar? Dari arah sini deh kayaknya. Terus dari arah atas juga, dari pintu kamar. Oh, terus Iya. tadi kan kita lihat Kak Bunga udah mau naik ke atas, tapi nggak jadi ya. Itu tuh kenapa Kak Bunga? Karena ada suara di pintu kamar itu. Oh. Terus ada yang nangis juga.
Ya, sekali lagi Kak Bunga, saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Bunga karena udah mau ikut uji berani. Cuma kayaknya kita tenangin sambil jalan ya Kak Rudi. Yuk. Oke pemirsa, sudah cukup penelusuran kita pada malam hari ini ya Kak Rudi, karena memang jujur menurut aku pribadi gangguan dari sosok-sosok di tempat ini itu memang benar adanya, yang dimana mereka dapat melukai bahkan salah satu tim dan juga Kananda itu mendapatkan gangguan dan cedera ya Kak Rudi. Tadi itu menurut aku pribadi benar-benar udah chaos banget penelusurannya, dan aku rasa sudah benar-benar cukup di tempat ini. Memang benar adanya sosok di tempat ini itu mengganggu, dan itu adalah pembalasannya dikarenakan wilayah dia yang diubah-ubah oleh manusia di wilayah sini ya Kak Rudi. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.